Kekuatan mengerikan Legiun Mayat Hidup Chengyu meningkat pesat, bahkan menghadapi serangan besar-besaran monster abyss yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengandalkan kekuatan dan atribut luar biasa pasukan kerangkanya. Kerangka-kerangka itu memimpin serangan, memanen jiwa monster abyss untuk memperkuat Reaper of Death. Melihat Chengyu hanya level 24, seorang anggota tim Sakura mengejeknya. Pemula level 24, datang ke medan perang untuk mati saja. Namun, Onmyoji langsung terkejut dan berkeringat dingin melihat kekuatan Chengyu. Mengira bahwa hanya butuh beberapa hari baginya untuk naik dari level 17 ke level 24. Belum pernah ada peningkatan efisiensi semengerikan ini. Melihat kekuatan mengerikan Legiun Kerangka Chengyu, Onmyoji itu semakin takut. Jika dibiarkan begitu saja, Chengyu akan menjadi ancaman besar bagi negeri Sakura. Saat Onmyoji itu hendak menyerang, rekan satu timnya mencegahnya. Tempat itu dipenuhi prajurit negeri dewa yang menatap tajam. Meskipun takut, demi harga dirinya, Onmyoji itu maju dan mengancam, "Kita akan berhadapan di kompetisi profesional." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan memasuki ruang bawah tanah. Sebelum menghilang, ia menoleh dan berkata, "Jangan mengecewakanku." Melihat orang-orang Sakura mundur, Yi yang berbisik bahwa itu karena banyaknya prajurit Shengxia. Namun, Chengyu berkata, "Mereka tampan, tapi tak berguna." Kompetisi profesional, sebuah ajang bergengsi yang diadakan 5 tahun sekali, akan segera dimulai. Setiap negara memiliki babak penyisihan sendiri, namun yang paling dinantikan adalah babak final. Kompetisi tahun ini akan diadakan di Shengxia dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya, menarik para profesional dari seluruh dunia. "Ini kesempatanmu untuk bersinar," kata Chengyu. "Setelah selesai di sini, ayo daftar bersama. Kalau tim kita kurang anggota, kita cari rekan satu tim saja," kata Chengyu. "Hadiah juara tunggal sangat besar, kamu harus ikut. Meskipun aku belum tahu hadiahnya persisnya." Tiba-tiba, lencana semua prajurit Shengxia menyala. "Perintah militer, serangan besar-besaran monster abyss." Suara agung bergema, memerintahkan semua prajurit untuk kembali ke benteng. Seketika, semua prajurit Shengxia diteleportasi. Kohesi mereka luar biasa, desah orang-orang Sakura. "Tidak mungkin terjadi di negeri Sakura," komentar salah satu orang Sakura. Dalam sekejap, semua prajurit Shengxia kembali ke benteng. Chengyu menatap Shishin-an dengan bingung. "Senior, apa yang terjadi?" Shishin-an melihat ke arah mata pengamat, cahaya keemasan menunjukkan arah serangan musuh. "Kali ini pasti banyak monster, makanya kita dipanggil kembali," katanya. "Aku juga terkejut. Pengamat lebih kuat dari yang kita kira, memimpin semua pertempuran besar. Bahkan banyak ahli pun menghormatinya." Suara agung Guan Moyan kembali terdengar. Semua profesional level 30 ke bawah diperbolehkan naik ke tembok kota dan membentuk tim. Mulai sekarang, profesional level 30 ke bawah dilarang meninggalkan kota. Yi melihat sekeliling. Sepertinya ia tak perlu mencari rekan tim lagi. Seorang pria tinggi muncul di tembok kota. Nisyong, komandan legiun level 60 dari keluarga Ni di barat daya. Semua orang terkejut. Keluarga Ni terkenal dengan garis keturunan profesional legendarisnya. "Dengan dia, kita pasti menang." Nisyong mengangkat tangannya. "Bentuk legiun. Legiun akan memberikan hadiah sesuai prestasi kalian setelah pertempuran ini. Keterampilan kalian tidak boleh melukai rekan satu tim. Salurkan kreativitas kalian sepenuhnya. Siapapun yang mundur akan dihukum setelah pertempuran." Nisyong menancapkan pedangnya ke tanah. Pedang Nisyong memancarkan cahaya keemasan, meningkatkan atribut 4 dimensi semua prajurit sebesar 51%. Para penyihir lemah merasakan peningkatan kekuatan tempur hingga 5 kali lipat. Namun, Legiun Kerangka Chengyu tak terpengaruh. Amplifikasi mereka sudah sangat kuat. Ning Yi menarik lengan Chengyu. "Chengyu, lihat, itu Moyu, putri keluarga Mo. Ia sendirian, menunggangi unicorn putih, menghadapi jurang maut." Saat gelombang monster menerjang, para pendukung segera meningkatkan status pasukan. Mo Yun, tanpa ragu, melepaskan serangan laser skala besar yang menghantam barisan iblis. Yun menendang iblis anjing jurang itu dengan kekuatan luar biasa. Segera setelah itu, hujan anak panah yang tak terhitung, jumlahnya membanjiri iblis anjing jurang yang terhuyung, mengubahnya menjadi sarang lebah yang berlubang-lubang.
Untuk sesaat, medan perang dipenuhi dengan mayat-mayat monster yang bergelimpangan. Jumlah dan level pasukan Shengxia tertekan oleh monster-monster jurang. Tepat saat kedua belah pihak berhadapan, segerombolan besar prajurit kerangka menerjang dari tembok kota, langsung menyerang monster-monster jurang. Mantra-mantra kerangka membombardir monster-monster itu, meringankan tekanan pada pasukan Shengxia. Monster-monster jurang berjatuhan, menjerit kesakitan. "Wow!" seru para prajurit Shengxia. "Kerangka-kerangka itu luar biasa. Dari mana dewa ini muncul? Kita pasti menang." Namun, begitu prajurit kerangka muncul, kemunculan prajurit kerangka membuat iblis anjing jurang murka, namun prajurit Shengxia di garis depan tetap menderita banyak korban. Jarak yang jauh membuat mereka tak mampu memberikan penyembuhan, hanya bisa menyaksikan rekan-rekan mereka berjatuhan satu persatu. Cheng Yu menyadari bahwa selain Ni Xiong, mungkin tak ada profesional level 40 ke atas selain Mo Yun, level 39 di garis depan. Jika terus begini, bahkan dengan bala bantuan, Shengxia akan menderita kerugian besar. Cheng Yu menghampiri Ni Xiong, "Saya memohon izin untuk maju dan bertempur." Melihat tekad bulat di wajah Cheng Yu dan lencana bintang 5 di dadanya, Ni Xiong melirik Ning Yi dengan khawatir, lalu berkata, "Baiklah, kuizinkan." Ning Yi memandang kepergian Cheng Yu dengan cemas. "Aku akan menunggumu kembali." Tanpa ragu, Cheng Yu mengeluarkan Reaper of Death dan menerjang medan perang. "Pengalaman dan jasa militerku tak boleh sia-sia." Ia mengayunkan sabitnya, dan pasukan mayat hidup muncul, menerjang musuh. Shi Xin-an berteriak memperingatkan bahaya, namun Cheng Yu menjawab dengan tenang, "Aku akan membersihkan tempat ini." Suara mengerikan bergema, "Dia yang membunuh anak-anakku, bunuh dia." Pasukan monster jurang menyerbu Cheng Yu. Mo Yun bingung, mengapa monster-monster itu tiba-tiba menyerang satu arah? Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia dikepung ribuan monster. Cheng Yu mengaktifkan skill kutukan, rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghantam musuh, mengikat mereka di udara dan di darat. Semua orang tak percaya, skill apa yang bisa menjangkau area seluas itu? Cheng Yu tersenyum. Mayat berserakan di mana-mana, pemandangannya akan sangat spektakuler jika skill dahsyat itu digunakan. Seketika, mayat-mayat monster itu meledak. Pilar cahaya raksasa dari daging dan darah menjulang di tengah medan perang. Iblis anjing jurang tak berdaya menghadapi ledakan dahsyat itu, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ledakan yang lebih dahsyat mengguncang medan perang, menyelimuti segalanya dalam kabut darah dan asap. Sistem terus melaporkan kematian monster-monster jurang. Mo Yun tercengang. Bagaimana mungkin? Itu hanya satu skill. Para penonton tertegun. Senjata mereka terjatuh. Skill mengerikan apa itu? Apakah dia profesional tingkat atas? Bahkan jika dia profesional tingkat atas, tak mungkin satu orang bisa membersihkan area ini, kata seseorang putus asa. Untungnya Cheng Yu membantu kita. Dia sangat kuat. Cheng Yu menatap medan perang dengan dingin. Mereka ingin area ini bersih, tak akan ada yang tersisa. Hanya beberapa iblis anjing jurang yang tua, lemah, dan sakit tersisa. Mo Yun menyadari bahwa aura mengerikan sebelumnya berasal dari pemanggilan ki mayat hidup Cheng Yu. "Kuharap prajurit kerangka bisa menghabisi sisa iblis anjing jurang itu," katanya. Tiba-tiba, amukan dahsyat mengguncang medan perang. Prajurit kerangka dan iblis anjing jurang berubah menjadi abu dalam sekejap. Cheng Yu menyipitkan mata. Ada apa? Sepasang mata iblis merah, tersembunyi dalam energi iblis, perlahan muncul di medan perang. "Aku akan mengingatmu, Cheng Yu dari Kekaisaran Dewa, dan aku akan membunuhmu." Cheng Yu menjawab dengan tenang. "Kuda atau keledai? Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat." Para prajurit menjadi gugup. "Ia akan menyerang kabut hitam? Itu jebakan teleportasi Raja Iblis Abyss. Kita tak mampu menghadapinya." Namun, Cheng Yu tak peduli. Prajurit kerangka menerjang kabut hitam. Seketika, beberapa iblis anjing jurang terbelah dua, diikuti oleh serangan dahsyat lainnya. Seketika, semburan cahaya mayat meledak dari dalam kabut hitam. Mata merah di dalam kabut itu murka. "Aku akan mencabik-cabikmu." Cheng Yu menyadari bahwa serangannya tak akan melukai Raja Iblis. Jebakan teleportasi Raja Iblis pun tak mampu menghentikanku. Aku harus menjadi abu. Cheng Yu menghantam perisai energi benteng.
Pada saat kritis itu, mata pengamat di benteng menyala, memancarkan cahaya keemasan yang menghantam jebakan teleportasi Raja Iblis. Raja Iblis meraung kesakitan. "Sialan kau, Cheng Yu. Aku tak akan membiarkanmu lolos." Ning Yi bergegas menghampiri Cheng Yu, memeriksa kondisinya. Untungnya, prajurit kerangka telah menyerap sebagian besar kerusakan, sehingga ia tak terluka parah. Sorak-sorai menggema di medan perang. Kemenangan telah diraih. Para prajurit mulai membagi rampasan perang, sebagian besar diberikan kepada Cheng Yu. "Akhirnya aku merasakan krisis yang sebenarnya," gumam Cheng Yu. "Aku terlalu ceroboh, hampir mati. Tak kusangka Raja Iblis Abyss bisa menyerang melalui teleportasi, tapi tunggu saja lain kali." Setelah Cheng Yu memimpin pasukan kerangka meraih kemenangan gemilang atas pasukan Monster Abyss, pembagian rampasan perang dimulai. Dalam pertempuran ini, 10.000 iblis anjing jurang dan lebih dari 200 iblis anjing jurang tingkat tinggi berhasil dibunuh, menghasilkan 20.000 poin militer. Kota berhasil dipertahankan, poin militer, keberanian dalam pertempuran, 3.000, tidak mundur, 2.000, total 25.000 poin. Ada 1.052 profesional. Selain Cheng Yu dan Mo Yun, setiap orang mendapat 20 poin. Mo Yun mendapat 500 poin, dan Cheng Yu mendapat 3.500 poin. Para prajurit berbisik, Cheng Yu pantas mendapat banyak poin. Ia membunuh 80% monster jurang. Tanpa dia, kita mungkin kalah. Bahkan Mo Yun tersenyum, 3.500 poin untuknya, pantas. Zhou Lesheng bergumam, ada suka dan duka. Kenapa dia dapat 3.500 poin sementara aku hanya 20? Aku bahkan tidak lebih unggul darinya, dan aku seorang profesional legendaris. Gerutu Zhou Lesheng, "Ksatria cahaya suci, ini memalukan sekali," gumam Zhou Lesheng. Cheng Yu menatap tombaknya, menyadari transformasi yang tengah dialaminya setelah menyerap begitu banyak jiwa monster jurang. Medali militer semua orang tiba-tiba bersinar. Ning Yi dipromosikan menjadi prajurit bintang 2. Medali Cheng Yu memancarkan cahaya keemasan, membentuk 10 bintang, lalu langsung dipromosikan menjadi letnan perak. Semua orang tercengang. Letnan dewa yang berusia kurang dari 20 tahun? Belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Ia pasti akan mencapai puncak kejayaan. Ning Yi bercanda meninju Cheng Yu. Cheng Yu tersenyum. "Kau sekarang letnan 2 termuda dalam sejarah kekaisaran ilahi." Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir. Nixiong datang dan para pemimpin kekaisaran sepakat untuk menganugerahi Cheng Yu gelar bintang dewa, peningkatan atribut 300%, pengurangan konsumsi skill 20%, dan pengurangan kerusakan 10%. Namun, saat Nixiong mengumumkan gelar itu, gelar Raja Perang Klan Naga juga menyala di atas kepala Cheng Yu. Raja Perang Klan Naga. "Gelar itu dari mana?" tanya Nixiong. Bingung. Begitu Nixiong selesai berbicara, semua orang mulai berbisik. Ternyata penjara bawah tanah legendaris itu memang bernama Pos Terdepan Neraka. Yang lebih mengejutkan, Cheng Yu menyelesaikannya sendirian. Tuhan, ia satu-satunya yang mampu menaklukkan Pos Terdepan Neraka dan membantai hampir 10.000 monster jurang sendirian. Bahkan Mo Yun tercengang. Ia sendiri hampir mati di Pos Terdepan Naga. Bagaimana ia bisa menyelesaikannya sendirian? Jelaskan asal-usul gelar ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Arsip kekaisaran membutuhkan catatan ini. Cheng Yu menceritakan semuanya secara detail. Nixiong menepuk pundaknya. "Kau luar biasa. Gelar ini menambah kehebatanmu. Kau boleh menggunakan fasilitas militer di benteng, tapi ingat, itu akan menghabiskan poin militermu. Gunakan dengan hemat. Promosi ke Letnan 2 bintang 3 diperlukan untuk akses penuh. Kerja keras, nak." Nixiong mengangkat pedang raksasanya. Pertempuran usai, pasukan bubar. Cheng Yu menatap sabit Reaper of Death, merenung. Saat itu juga, Reaper of Death sepertinya akan berevolusi. Kekuatan mental 3.000 telah mencapai batas atas, namun levelnya harus di atas 25. Reaper of Death hanya akan terbuka sepenuhnya setelah setnya lengkap. Informasi tentang set lainnya harus dikumpulkan segera. Namun, evolusinya juga memberikan skill baru yang kuat. Reaper's Scythe, yang dapat memanggil jiwa bos yang telah dikalahkan selama 3 menit. "Sepertinya aku harus menjelajahi pos terdepan naga lagi," kata Cheng Yu. Saat itu,
Shishinan datang. Benteng 1, 7, dan 8 diserang secara bersamaan. Para profesional senior telah pergi ke benteng 7 dan 8 untuk memberikan dukungan. Pertempurannya sangat sengit, dan bukan hanya Shengxia, bahkan Sakura, Ha, dan negara kegelapan juga diserang. Benteng 1 kita paling sedikit terkena dampak karena dilindungi oleh 8 benteng lainnya. Pertahanan kuat yang dibangun oleh kekaisaran mencegah iblis kuat menyerang, tapi tetap berbahaya. Ada monster yang ahli dalam penyamaran dan pembunuhan. Ning Yi menatap Cheng Yu. Ingat ini, lain kali kau ke medan perang. Berhati-hatilah. Kau mengerti? Komunikator Ning Yi berdering. Dia mengambilnya dan mendapati bahwa itu adalah kakeknya. Apa yang harus saya lakukan dengan idiom benteng nomor 1 di medan perang asli? Kakekku datang, kata Ning Yi. Cheng Yu tersenyum. Mungkin ia khawatir padamu. Seorang pria masuk. Cheng Yu membelalakan mata. Itu Jenderal Bintang 5, Dewa Putih, kakek Ning Yi. Ning Yi melambaikan tangan. Kakek, kenapa kau di sini? Cheng Yu berdiri dengan wajah datar. Lalu, kakek Ning berteriak. Cheng Yu, kau menculik cucuku. Cheng Yu garuk-garuk kepala, bingung. Kakek Ning Yi juga bingung dengan situasi sekarang. Kakek berkata, apa yang akan kau lakukan? Ning Yi menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakek Ning hanya menguji Cheng Yu, namun dalam hati ia bertanya-tanya mengapa Cheng Yu selalu bersama Ning Yi, dan mengapa Ning Yi selalu menatap Cheng Yu dengan aneh. Dan orang ini sama menyebalkannya dengan Walter White, gerutu kakek Ning. Kau pasti sudah menebaknya. Cheng Yu membungkuk. Baiklah, kepala sekolah Ning. Ia menatap Ning Yi. Bai tua memintamu ke medan perang, menyebalkan sekali. Ning Yi menjawab, tapi Dewa Bai bilang kakek yang memerintahkan. Si tua putih itu bertindak seenaknya tanpa konsultasi denganku. Aku sedang sibuk hari itu, dan dia memanfaatkannya, gerutu kakek Ning. Yi, kembali bersama kakek. Kau punya banyak tugas di sekolah. Ning Yi menjawab, kau mengajariku untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena sudah menerima tugas, harus diselesaikan. Membawa orang lain tak akan membantu. Ia mengeluarkan belati. Kakek, lihat ini. Kakek Ning tercengang. Kalian berdua benar-benar melewati kesulitan neraka. Ning Yi menjelaskan. Sebenarnya, semuanya berkat dia. Aku hanya berdiri di sana, tak perlu melakukan apapun. Cheng Yu menunjukkan gelar Raja Perang Klan Naganya. Kepala sekolah Ning, jangan khawatir, aku akan menjaga Yi. Kakek Ning berpikir, Yi benar. Anak ini mampu melakukan kebangkitan skala besar di akademi dan juga menaklukkan pos terdepan neraka sendirian. Ia tidak normal. Aku harus bertanya pada Dewa Putih apa yang terjadi.